Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyina alam raduna wadin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermuajahah bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Jailani dalam pembahasan fikih muamalah. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafadhal mashkuran Ustadz. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla wa azila aw uzalla aw adlima aw uzlama aw ajhala yujhal alayya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Nah, kiram, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini di hari Jumat yang penuh dengan berkah, penuh dengan keberkahan, kita kembali berjumpa kembali di kajian rutin kita dan membahas kitab Al-Buyu' Al-Qadimah Al-Mu'asir. Baik. Salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita tercatat sebagai umat beliau yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan segala sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segala perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah di pagi ini kita akan lanjutkan membahas bab yang ke-8, yaitu tentang ijarah. Ya. Jadi ijarah ini adalah bagian dari akad, ya, transaksi yang disebut dengan kompensasi. Ya. Jadi al-ajru itu maknanya kalau di dunia itu maknanya kompensasi, ya, al-ajru atau gaji, ya. Al-ajru ujroh gitu ya, satu akar kata. Kemudian al-ajru di akhirat itu adalah pahala. Jadi ada al-ajru dengan pahala dengan apa namanya kompensasi, ya, atau gaji itu satu akar kata gitu. Nah, ijarah ini adalah akad syariah, ya, yang berkaitan dengan jasa atau kompensasi. Jadi kalau kita lihat, ya, akad transaksi antara kita dengan sesama manusia itu kan terkait dengan barang dan jasa. Ya. Jadi objek akad itu kalau tidak barang ya jasa. Tidak ada objek yang lain. Ya. Kalau barang berarti disebut dengan al-bai', itu akad jual beli. Ya, kalau jasa itu disebut dengan ijarah, ya, sewa menyewa disebutnya, atau juga kompensasi terhadap jasa yang diberikan, ya, manfaat yang diberikan kepada dari si A kepada orang lain. Nah, manfaat tersebut atau kompensasi tersebut bisa terrealisasi memang pada benda, walaupun ini akadnya akad jasa, tapi manfaatnya itu bisa terrealisasi apa namanya dari benda tersebut, ya. Seperti misalkan menempati rumah. Ketika kita menyewa rumah, ya memang kita tidak memiliki rumah itu, tetapi manfaat dari rumah itu kita dapatkan. Itu kan berasal dari benda. Atau ketika kita naik angkutan umum, ya kan, itu kan berarti manfaat dari benda kendaraan itu kita bisa rasakan, ya. Walaupun barang itu tidak bisa kita miliki, tetapi manfaatnya kita bisa dapatkan, ya. Kemudian juga kadang juga manfaat itu terrealisasi dalam hanya tenaga manusia saja, ya, baik berupa pikiran atau juga berupa fisik,
berupa pikiran, misalkan jasa konsultan. Konsultan itu kan lebih kepada pikiran, ide-ide yang dimiliki oleh para konselor, ya kan, yang kemudian diberikan kepada kita, konsultan, dan ya konsultan macam-macam, konsultan pendidikan, konsultan properti, konsultan kesehatan, dan macam-macam. Itu hanya buah-buah pikiran yang kemudian dituangkan sebagai sebuah program misalkan, dan itu dibayar. Nah, itu boleh ya. Atau misalkan berupa fisik ya, misalkan kita mengambil manfaat tukang cukur. Tukang cukur itu kan akadnya ijar. Ya, jadi kita menyewa tukang cukur untuk mencukur rumput kita. Ya. Atau tukang buang sampah itu akadnya ijarah. Ya. Atau tukang jualan ya, di properti misalkan ada orang yang kita ujrah untuk jualan misalkan. Berarti kan fisik dia yang kita gunakan, ya. Tenaga dia yang kita gunakan untuk menjalankan amanah kerjanya. Nah ini ya, jadi kadang-kadang bisa dari benda manfaat kita dapatkan, atau juga kadang-kadang dari manusia. Nah namun ada hal yang tidak boleh kita sewakan. Tidak semua barang itu ternyata kita bisa sewakan. Ya, seperti misalkan ya, jadi tidak semua, gitu ya. Misalkan seperti mata uang atau uang itu tidak bisa disewakan. Atau juga menyewakan makanan, ya, untuk dimakan, atau menyewakan sapi untuk diperah sapinya. Nah ternyata ini tidak boleh, gitu ya, karena akan terjadi pengurangan. Ya. Namun kalau menyewakan kuda untuk kita naikin itu boleh, ya, atau menyewa unta untuk menggunakannya mengangkut air itu malah juga boleh. Itu mukadimahnya ya, terkait dengan masalah akad ijarah. Nah dalam ijarah itu ada yang disebut dengan muajir, ada yang disebut dengan mustajir, ya. Nah muajir itu siapa? Muajir itu pihak yang menyewakan sesuatu, namanya muajir. Nah, jadi orang yang menyewakan itu namanya muajir. Kalau orang yang menyewa atau membayar sewaan itu adalah mustajir. Ada muajir, ada mustajir. Nah, sedangkan objeknya, ya, objek atau sesuatu yang diakatkan, objek itu bisa barang yang disewakan atau tenaga yang disewakan, itu disebut dengan ma'jur, ya, yang disewakan, ma'jur. Jadi ada aktivitas akad yang disebut ijarah, orang yang menyewakan sesuatu itu namanya muajir, orang yang menyewa atau menggunakan tenaga seseorang itu namanya mustajir, objek yang disewakan itu adalah ma'jur. Ya. Dan orang yang mengerahkan tenaganya disebut dengan ajir. Nah, jadi ada muajir, ada mustajir, ada ma'jur, ada ajir. Ya. Nah, sesuatu yang dibayarkan itu disebut dengan ujroh. Ya. Itu adalah ujroh. Dia ada ijarah, mustajir, muajir, ajir, ma'jur, sama ujroh. Nah, itu ya. Ini harus ngerti ini. Ya. Nanti diulang-ulang ya. Saya ulangi lagi, jadi kalau muajir itu berarti orang yang menyewakan sesuatu, kalau mustajir itu orang yang membayar ya upah kepada pemilik rumah, ya itu namanya mustajir. Kalau ini sewa menyewa benda, itu namanya ada muajir, ada mustajir, terus objeknya adalah ma'jur. Tapi kalau orang yang tenaganya kita ambil bukan mustajir tapi ajir, ya. Jadi orang yang diambil tenaganya disebut ajir. Tapi orang yang mengambil manfaat dari rumah namanya mustajir. Ya, beda tuh ya. Dan uang yang dibayarkan kepada ajir disebut dengan ujroh. Nah, makanya ujroh itu kadang diartikan sebagai gaji. Gitu ya.
Nah, ketika akad ijarah ini terjadi secara sempurna, maka ditetapkan hak kepemilikan mustajir atas manfaat yang diakadkan dan ditetapkan kepemilikan atau muajir terhadap ujrohnya. Ya. Karena akad ijarah adalah akad pertukaran, akadu muawadah. Nah, jadi akad ijarah itu sejatinya adalah akad pertukaran. Ya. Pertukaran manfaat suatu rumah atau pertukaran tenaga yang dimiliki oleh seseorang. Nah, ijarah ini disyariatkan dalam Islam. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 6. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in arda'na ya lakum fa'atuhunna ujurahun. Ya. Jika mereka itu arda'na menyusukan ya, anak-anak laki kalian untuk kalian fa'atuhunna maka berikanlah kepada mereka itu para ibu-ibu menyusui, ibu-ibu yang menyusui ujurahunna upahnya. Nah, berarti kan ini kita seperti kalau misalkan ada seseorang yang mungkin asinya kurang lancar gitu ya, sedangkan dia butuh asi, kemudian ada tetangga yang kebetulan juga sudah sedang punya anak dan asinya berlebih misalkan. Nah itu boleh itu, ya anak kita disusuin sama tetangga dan itu dibayar, dikasih upah, ya. Dan harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya adalah anaknya dia menjadi saudara anak kita. Nah, namanya saudara sepersusuan. Itu menjadi mahram, tidak boleh dinikahi, gitu ya. Kemudian dalil yang lain terkait dengan ijarah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Wa in aradtum jikalau kalian ingin antas tardi'u anak kalian itu disusukan ya auladakum antas tardi'u auladakum agar anak-anak kalian itu disusukan ya, oleh orang lain fala junaha alaikum maka tidak ada dosa boleh berarti ya tidak ada dosa bagi kalian idza sallamtum namun jika kalian memberikan ya pembayaran ma ataitum bil ma'ruf apa yang diberikan kepada mereka dengan ma'ruf ya dengan patut gitu ya. Jadi kita pun memberikan itu tidak asal-asalan ya, memberikan ujroh bagi orang yang sudah menyusui anak kita itu jangan asal-asalan ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir ya. Dalam sunnah atau dalam hadis ya, terkait dengan masalah ujroh atau ijarah ini ada dalam hadis Imam Bukhari misalkan inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istajara rajulan min bani min bani Ad-Dail yuqalu lahu Abdullah ibni al-Uraiqit wa kana hadiyan kharitan. Ya. Jadi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempekerjakan istajara, memperkerjakan seseorang dari Bani Ad-Dal, ya. Bani Ad-Daili dari Bani Ad-Dail. Kemudian yuqalu lahu Abdullah bin Uraiqat yang itu dikenal dengan namanya Abdullah bin Uraiqit, ya. Abdullah bin Uraiqit dan dia adalah seorang petunjuk jalan yang ahli, tidak seorang petunjuk jalan. Dalam riwayat Ibnu Majah juga disampaikan utu al-ajira ajrahu qabla an yajifa uruquhu. Ini hadis yang sangat populer ya. Utu berikanlah oleh kalian semua al-ajira upah ya al ajiru kepada kepada orang yang kita sewa tenaganya ajrohu upahnya qabla sebelum antajifa itu maksudnya kering ya urukuhu keringatnya jadi kita wajib memberikan gaji kepada karyawan kita ya pas tepat waktu sesuai dengan tanggal ya jangan menunggu keringatnya itu sudah kering karena kan sudah dipakai tenaganya untuk ya macam-macam di perusahaan kita ada yang nyapu ada yang jagain ada yang menawarin rumah dan sebagainya ya jadi harus segera. Nah rukun ijarah itu ada 3 yang pertama adalah ada ijab kabul sama dengan rukun jual beli ada ijab kabul lafadznya itu bisa ijarah atau sewa atau dengan yang semakna misalkan saya sewa rumah ini selama setahun dengan harga sekian ya kemudian saya terima rumah ini dan saya sewa rumah dengan harga sekian misalkan saya berikan kepada anda rumah ini untuk
disewakan pemanfaatannya sekian gitu ya. Itu harus ada tuh hitam di atas putihnya ya, perjanjian ijarah, perjanjian sewa menyewa. Kemudian syarat yang atau rukun yang kedua adalah dua pihak yang berakad. Jadi harus ada dua orang pihak ya. Keduanya disyaratkan memiliki kelayakan melangsungkan akad, yaitu keduanya harus berakal. Jadi memang kalau kita mau menggaji orang dicek dulu apakah orang ini berakal atau tidak berakal, atau orang ini apa namanya punya problem nggak dengan pikirannya. Ya, kalau problem berarti jangan, nanti akan mengecewakan gitu ya. Yang ketiga, objek yang diakadkan harus bisa dimanfaatkan. Objek apapun ya itu harus digunakan, harus bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh si orang yang berakad ajir tadi ya. Nah, syarat-syarat sah ijarah apa nih? Yang pertama adanya kerelaan kedua pihak. Tetap ya, jual beli juga sama, ada kerelaan antara din minhum ya, ada kerelaan dari keduanya. Maka akad sewa menyewa juga harus ada keridhaan dari keduanya. Nah, seandainya salah satu di antara dua orang ini ada yang terpaksa, maka itu tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian ya, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara sama suka di antara kalian. Janganlah kalian membunuh dari kalian dengan sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Jadi yang pertama syaratnya adalah harus antara di bainakuma ya, keridhaan di antara keduanya. Yang kedua, pengetahuan akan manfaat yang diakatkan dengan pengetahuan yang menghilangkan perselisihan. Jadi si penyewa harus tahu betul barang yang dia akan sewa ya, speknya, manfaatnya, gunanya, cara pemakaiannya gitu. Bahkan dicek kelayakan daripada barang yang kita ingin sewa. Kita misalkan menyewa rumah nih, rumahnya ternyata banyak bocornya dan sebagainya. Kita boleh mengadukan itu kepada si penyewa. Saya tidak bisa lanjut sewa nih karena rumahnya bocor dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada kewajiban si pemilik rumah. Ya. Kemudian yang ketiga, pekerjaan yang diakadkan haruslah berada dalam batas kemampuan ya, untuk dipenuhi hakikatnya secara syar'i. Ya, properti milik bersama yang mungkin dibagi manfaatnya maka sah dilakukan ijarah di dalamnya. Ya. Jadi pekerjaan yang diakadkan haruslah berada dalam batas kemampuan. Jadi kalau memang dia mampu apa namanya hanya memotong rumput misalkan ya 200 meter dalam sehari ya sudah cukup di situ saja. Jangan kemudian melebihi daripada apa yang dia mampu. Ya, target nangkung habiskan sekarang tidak boleh. Ya, itu untuk apa? Untuk menjaga ritme selama dia masih menyewa misalkan. Ya, jadi harus sesuai dengan apa? Kondisi. Ya, sesuai dengan kondisi. Jadi harus bisa terpenuhi oleh dia. Kalau memang tidak bisa ya harus dibatalkan dari awal. Yang keempat, manfaat tersebut harus berupa manfaat yang minimal mubah. Tidak boleh yang haram, juga tidak boleh yang wajib. Ya. Dan itu tidak sah ijarahnya di atas kemaksiatan. Misalkan, mohon maaf ya, itu kan PSK itu kan katanya ijarah. Ya. PSK itu disewa jasa dia untuk memuaskan kebutuhan laki-laki. Ya, maka itu walaupun itu akad ijarah, tapi itu tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena jasa yang diberikan itu jasa yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah, jadi tidak boleh ijarah untuk membawakan khamar bagi orang yang membelinya atau orang yang memerasnya. Tidak boleh juga ijarah untuk membelikan babi ya atau bangkai ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa annahu la'ana hamilul khamri wal muhtalafa ilaih." Ya. Nabi melaknat orang yang membawakan khamar dan yang dibawakan khamar. Jadi yang membawakan juga nggak boleh, yang dibawakan juga tidak boleh. Itu khamar. Khamar itu kan memang barang najis ya. Jadi tidak boleh ada aktivitas ijarah ya, misalkan mobil kita disewa untuk membawa khamar misalkan, itu juga tidak boleh. Ya, walaupun saya tutup mata aja deh, Ustaz. Ya biar kita nggak tahu ya harus pastikan apa barang yang kita bawa. Ya, kalau khamar maka tidak boleh.
Nah, jadi tidak boleh pula ijarah itu atas pekerjaan yang termasuk aktivitas ribawi. Ya. Karena itu merupakan ijarah atas manfaat yang haram. Jadi tidak boleh. Ya, kita bertransaksi ijarah atas transaksi yang ribawi. Ya. Misalkan kita kerja di perbankan, kan kita menerima gaji. Gajinya tentu dari kan aktivitas ribawi di dalam bank. Kemudian ijarah untuk melaksanakan ibadah atau jasa-jasa yang haram. Nah, jadi ijarah untuk ibadah, apakah boleh misalkan seperti eh, menyewa orang untuk tawaf, misalkan nanti musim haji, ya badal namanya kan, haji badal misalkan, boleh enggak? Gitu, ya. Atau menyewa kursi, ya, atau menyewa skuter untuk tawaf, gitu ya. Nah, apakah boleh atau tidak? Itu kan berarti manfaat menyewa barang-barang yang untuk digunakan untuk ibadah. Nah, eh, aktivitas tersebut itu tidak ada dalil khusus yang mengharamkan, ya. Ini tidak ada dalil khusus yang mengharamkan tidak bolehnya transaksi, ya, atau jual jasa-jasa dengan praktek ibadah, gitu ya. Itu ternyata kalau karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu, berarti kembali kepada hukum hukum asal, itu menjadi boleh, ya. Karena hukum asal benda itu kan al-ibahah. Nah, makanan itu kan termasuk benda, ya. Jadi ada apa, firman Allah, hadis Rasulullah SAW, ya, yang memanfaatkan, ya, jasa seseorang, dan itu adalah di ujroh. Oke. Nah, karena hukum asalnya itu boleh, al aslu fil af'al, al aslu fil asya al ibahah, malam jarid dalil tahrim, itu kaidahnya. Jadi hukum asal benda itu adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Jadi selama benda itu hukumnya tidak ada yang mengharamkan, maka ya sah-sah saja. Ya, termasuk juga manfaat yang diambil dari benda tersebut, gitu ya. Atau melakukan akad ijarah dengan benda tersebut. Selama benda itu memang benda yang mubah dan benda yang haram, maka boleh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, zin wa arjah, timbanglah dan beratkanlah timbangannya. Jadi eh, ijarah, ya, boleh, ya, dilakukan kepada orang yang misalkan ingin menambang, ya, atau tukang tukang timbang maksudnya, tukang takar, ya, untuk melakukan pekerjaan yang jelas dalam jangka waktu yang jelas pula. Jadi boleh misalkan kita menyewa tukang timbang, ya. Nah, kan suka ada ya orang yang buka jasa nimbang, ya, dia siapin alat timbangnya, datang orang bayar, terus dia lihat berapa berat kilonya, ya, itu boleh, ya, itu adalah mubah, gitu. Nah, terkait masalah ibadah baik fardu atau sunnah, harus dilihat jika ibadah itu termasuk ibadah yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri, ya, seperti berhaji untuk diri sendiri atau membayar zakat untuk diri sendiri, maka tidak boleh mengambil upah atas aktivitas ibadah tersebut. Ya, sebab upah itu adalah kompensasi atas pemanfaatan suatu manfaat atau jasa. Dalam hal ini tidak terrealisasi pemberian manfaat kepada pihak lain. Karena itu ijarahnya di sini tidak boleh. Karena ibadah itu hukumnya fardu atas jadi dalam hal ini tidak terrealisasi pemberian manfaat kepada pihak lain, karena itu ijarahnya di sini tidak boleh karena ibadah itu hukumnya fardu atas dirinya. Ya. Nah, jika ibadah itu manfaatnya untuk orang lain, ya maka seseorang boleh melakukan kontrak kerja atas aktivitas ibadah itu. Misal azan untuk orang lain, jadi imam untuk orang lain, mengupah orang yang berhaji atas nama keluarganya, badal tadi yang sudah meninggal misalkan. Atau orang yang memberikan zakat untuknya, ya, semua itu adalah boleh. Ya. Boleh sebab semua itu merupakan akad atas manfaat, ya, dengan kompensasi. Ini adalah eh, manfaat, ya, atau pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis,
anittakhadha muadzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Ya. Agar aku mengambil pelajaran, agar aku mengambil seorang muazin, orang yang tidak mengambil upah atas azan yang ia kumandangkan. Jadi kalau mengambil orang untuk muazin ya boleh kita ujroh gitu ya. Nah, mulai di sini Rasulullah melarang untuk menjadikan muazin orang yang mengambil upah atas azannya. Namun Rasulullah tidak melarang muazin untuk menerima upah gitu. Larangan Nabi ini menjauhkan untuk mengambil upah atas azan. Ini pendidikan mengindikasikan tidak disukainya makruh upah atas azan, walaupun hukumnya jatuhnya adalah makruh ya. Hanya saja larangan itu tidak menunjukkan keharuman ya upah atas azan, bahkan itu menunjukkan kebolehannya, namun disertai dengan ketidaksukaan. Jadi boleh hukumnya kita memberi ujroh untuk imam atau muadzin gitu ya. Ya, itu boleh-boleh saja. Kemudian taklim ya atau pengajaran. Ya, jadi seseorang boleh mempekerjakan seseorang untuk mengajar, ya, mengajari anak-anaknya atau orang yang dia kehendaki secara personal, sholat akadnya. Nah, pengajaran merupakan manfaat jasa yang mudah yang boleh diambil kompensasi atasnya. Jadi melakukan pengajaran atasnya bukanlah riba, sebab ya, jadi syariah telah memperbolehkan untuk mengambil kompensasi atasnya sehingga melakukan ijarah atasnya hukumnya boleh. Syariah telah memperbolehkan untuk mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Kebolehan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran itu adalah sesuatu yang utama. Ya, dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal ahaqqa ma aqaltum alaihi ajran kitabullah. Sesungguhnya paling berhak untuk mengambil upah ya atasnya adalah mengajarkan kitabullah. Ini memang paling besar. Ya. Kemudian ujroh atau ijarah dalam pengobatan. Ya, upah seorang dokter itu gimana hukumnya boleh. Kenapa? Karena merupakan manfaat jasa yang kita ambil. Ya, jadi menyewa jasanya dokter untuk mengobati kita itu boleh. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Da'an Nabi SAW gulaman fatahajahu fa'amarahu lahu bisa'in au sa'aini wa kalama mauliyuhu mukhaffafan min kharaji. Dan Nabi memanggil seorang pemuda, lalu pemuda itu membekam beliau, ya dibekam ya. Kemudian beliau memerintahkan untuk memberinya satu atau dua sok, gitu ya. Nah, beberapa maula Nabi berkata bahwa beliau merasa belum menegaskan umrah, bahwa umrah itu wajib pada waktu itu. Nah, kemudian beberapa maula Nabi berkata bahwa beliau manusia bagaikan setelah apa namanya beberapa pemuda karena beliau merasa memperbaikkan beliau merasa baikan ya setelah pemuda itu keluar. Maksudnya jadi beberapa budaknya Nabi ya berkata bahwa beliau merasa baikan setelah pemuda itu keluar. Maksudnya pemuda yang telah membekam beliau. Nah, bekam pada masa itu termasuk bagian dari pengobatan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk berobat. Dengan demikian, upah berbekam menunjukkan kebolehan untuk mempekerjakan dokter. Ya, jadi karena memang ada orang yang disewa waktu pada zaman Nabi, itu menjadi dalil bolehnya kita menyewa dokter. Nah, kemudian yang berikutnya manfaat umum. Ya, terkait dengan pekerjaan yang manfaat atau jasanya untuk orang banyak. Maka jasanya dinilai sebagai kemaslahatan yang wajib disediakan oleh negara untuk masyarakat. Misalkan setiap jasa yang dimanfaatkan bukan terbatas untuk individu, ya, tetapi untuk masyarakat dan masyarakat membutuhkan manfaat itu, maka manfaat tersebut termasuk bagian dari kemaslahatan umum yang wajib disediakan oleh masyarakat ya, bagi seluruh ya. Dan kemudian kebolehan pekerjaan para pekerja. Ya. Jadi Islam membolehkan individu untuk mempekerjakan pekerja, ya, misalnya mengajari diri sendiri. Misalkan saya ingin diajari tahsin, misalnya, lalu kita membayar orang untuk mengajari kita tahsin, itu boleh. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum wa fawqa ba'din darajatin linajjay. Ya, apakah ahum mereka membatasi rahmat Allah pada kalian? Kami telah menentukan di antara mereka penghapusannya mereka dalam kehidupan dunia dan meninggikan sebagian mereka. Ada sebagian
atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian merasa ya, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Ya. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 34 itu landasan kita boleh menyewakan jasa orang lain. Nah, dalam sewa jasa, menyewa jasa orang itu ada dua namanya. Yang pertama ajir khos, ada ajir mustarok. Nah, apa bedanya? Nah, Ajir apa? Ajir khos ya. Ini eh, merupakan bayaran ya, bayaran atas barang yang disewa. Ya. Jadi ada pemindahan kepemilikan atas manfaat atau jasa dari ajir pekerja kepada mustajir. Dan pemindahan kepemilikan harta dari mustajir kepada ajir, jadi ijarah adalah akad atas manfaat jasa dengan dengan suatu kompensasi. Jadi ijarah itu berarti harus ada kompensasi dari barang yang kita sewakan. Lalu apa maksudnya ada ajir khos dan ajir mustajir? Ajir khos itu adalah pekerja ya yang dipekerjakan itu berdasarkan manfaat pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Ya, kadang pula dinyatakan atas manfaat pekerja itu sendiri. Nah, jika akad dinyatakan atas manfaat pekerjaan, maka objek akadnya adalah manfaat yang dihasilkan dari pekerjaan. Contoh, mempekerjakan tukang pahat dan pengrajin untuk mempekerjakan pekerjaan tertentu. Mempekerjakan tukang celup, tukang potong, dan tukang kayu. Ini namanya sudah khas itu. Ya. Nah, jadi akad ijarah itu dinyatakan atas manfaat seseorang, maka objek yang diakadkan adalah manfaat jasa seseorang itu. Contoh, mempekerjakan pembantu dan buruh. Pekerja ini kadang-kala bekerja untuk satu individu saja, untuk selama jangka waktu tertentu. Contoh, orang yang bekerja di kebun, ladang, ya, atau yang beres di dapur, dan sebagainya. Ya. Jadi ajir khos itu eh, sifatnya ya tadi, dia khusus menangani satu urusan saja. Namanya ajir mustarok atau juga ajir am itu ya mengurusi akad yang sifatnya umum ya, tidak khusus. Khusus itu contohnya misalkan dia tuh bekerja di perusahaan ini dari jam 7 sampai jam 4. Itu namanya ajir ajir khos ya. Kalau ajir mustarok berarti ajir yang kebalik ya, ajir mustarok kerja yang bekerja dengan kita. Ya, dia digaji misalkan 5 juta sebulan. Ya udah, dia manfaatkan 5 juta itu untuk bekerja, transport dan sebagainya. Ya, itu namanya mustarok sama dengan ajir am gitu. Nah, pembatasan atau penentuan pekerjaan. Jadi ijarah adalah pemanfaatan atas suatu barang yang dikontrak. Ijarah bagi pekerja adalah pemanfaatan tenaganya. Ya, di dalam ijarah al-ajir harus ada pembatasan tuh. Pekerjaan, jangka waktu, upah, dan tenaga. Jadi 3 hal yang harus dipastikan ketika mau berakad dengan pegawai. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya apa. Harus jelas, misalkan menjual, misalkan menulis pembukuan. Memang di sini perlunya ada job desk dulu sebelum kita menerima suatu karyawan. Sampaikan job desk yang ada adalah ini. Kalau Anda mengambil posisi atau melamar sebagai posisi admin misalkan, maka job desk-nya A, B, C, dan seterusnya. Sampai dia paham betul dengan apa yang ditugaskan nanti. Nah, itu ya. Nah, ada yang kedua, pekerjaan itu yang sifatnya berdasarkan manfaat ya, berdasarkan waktu, apaan? Kalau tadi kan berdasarkan manfaat, yang penting barangnya jadi dalam jangka waktu tertentu. Tapi ada yang ajir yang dia kerja itu berdasarkan waktu. Ya, dia jam kerjanya dari jam 7 sampai jam 16. Maka itulah yang menjadi akad dia, akad bekerjanya. Maka dia tidak boleh dalam selama akad itu dia melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Karena dia sedang berakad ya, kepada si pemilik perusahaan dengan akad yang ajir, mustajir atau ajir dan muajir. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan man istajaro ajiron falyu'allimhu ujrahu. Siapa yang mempekerjakan seseorang pekerja, hendaknya ia memberitahukan upahnya kepada. Jadi upah itu harus disampaikan di awal. Ya, bahkan harus maklum diketahui sejak awal. Anda itu bekerja dari jam sekian sampai sekian, gajinya sekian.
Harus disampaikan, tidak boleh ditutup-tutupi. Kenapa? Itu untuk menentukan dia mau join sama kita atau tidak. Tidak dia mau bergabung sama kita atau tidak. Ya. Kemudian hadis Rasul yang lain, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kemudian idza amarakum bi amrin fa'tu minhu ma nistata'tum. Jika kamu memerintahkan kepada kalian suatu perintah, maka kerjakanlah selama sebatas kemampuan kalian. Jadi eh, apa? Jangan sampai pekerja itu tidak dikasih batas waktu. Ya, Allah saja memberikan kewajiban kan dibatas waktu. Sholat itu kan tidak setiap jam sholat, setiap menit sholat, tapi dibatasi 5 kali dalam sehari. Itu pembatasan. Ya. Maka kita pun terhadap karyawan kita, misalnya kalau kita jadi bos yang punya karyawan, maka batasi pekerjaan mereka jangan sampai diforsir. Ya. Kenapa? Karena ini menjadi bagian dari kebaikan. Ya. Jadi yang awal itu harus pertama jelas jenis pekerjaannya ketika akad ijarah. Yang kedua adalah apa yang di pekerjaannya apa. Kemudian yang kedua itu adalah eh, dua pihak yang berkumpul. Yang ketiga adalah untuk peruntukan daripada lahan atau tanah tersebut. Ya. Kemudian ada berbagai macam jenis pekerjaan. Ya. Yang pertama itu adalah ijarah, itu ada macamnya. Ya. Ijarah yang boleh dilakukan terhadap pedagang, pertanian, industri, pelayanan, perwakilan atau wakalah. Dalam menyampaikan jawaban di depan pendidikan, baik dalam posisi sebagai terdakwa atau penuntut, ijarah bukan berarti dilakukan untuk memperoleh bukti atau membawanya kepada hakim menurut hak memutuskan apa ya lanjut atau tidak lanjut. Nah, kontrak kerja ijarah atas suatu pekerjaan kadang-kadang terjadi pada pekerjaan yang tertentu atau pekerjaan yang dijelaskan karakteristik deskripsinya yang dijamin. Nah, kadang gitu ya, ketika kita mau mempekerjakan orang, itu kan kita ingin praktis gitu ya, maka kita siapkan buku profil ya. Harapannya calon pegawai ini nggak nanya lagi, ini profil Mahat ini atau profil lembaga ini apa sih gitu. Nah, jadi kalau dia sudah pelajari dulu, nah itu kita buat biasa gitu sehingga tinggal ditanyakan saja apa yang tidak. Kalau harus jelasin ulang lagi dari awal itu kan repot, akan panjang. Ya. Kemudian ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, iyyakum wal khisamah. Qulna ya Rasulullah mal khisamah. Qala ar-rajulu yakunu ala ta'atin min nasi falya'khud min hadin hadza wa hadin hadza. Ya. Jauhilah oleh kalian al-khisamah. Qultu apa itu al-khisamah ya Rasulullah? Beliau menjawab al-khisamah itu huwa jadi apa kontrak kerja ya. Jadi seandainya seorang membuat kontrak dengan seseorang yang lain untuk mendatangkan status pekerja, maka setiap pekerja upahnya 1 dinar. Lalu seorang itu memberikan kepada para pekerja tersebut kurang dari 1 dinar, maka hal ini tidak boleh. Sebab kadar yang telah dikontrakkan senilai dengan upah yang telah ditentukan. Jadi sudah ditetapkan di awal. Jadi Anda bekerja sebagai ini, gajinya sekian, mau silakan, tidak juga tidak apa. Jadi harus sakral dari awal. Kemudian jangka waktu kerja. Di dalam antara ijarah ada yang harus disebutkan jenis pekerjaan yang dikontrakkan saja, tapi juga waktunya. Misalkan waktunya itu berapa lama. Misalkan saya menyewa mobil ini selama seminggu, atau saya bekerja di perusahaan selama 1 tahun, kontraknya setahun lagi, berikutnya diperbaharui misalkan. Gitu. Ini harus ada jangka waktu yang akan ini. Termasuk yang ketiga adalah upahnya. Upahnya juga harus jelas. Nah, jadi berapa upahnya, gajinya, dibayarnya berapa, apakah ya tanggal 15, tanggal 20 atau tanggal akhir, itu harus jelas. Jadi pertama harus jelas pekerjaannya apa, yang kedua harus jelas upahnya berapa, tiga harus jelas waktunya, jangka waktu pekerjaannya, ya. Nah, ini harus diperjelas di awal, ya. Jadi tidak boleh abu-abu, ya. Termasuk tupoksinya, tugas ayah saya itu apa, tenaga yang dikerahkan dalam pekerjaan itu untuk apa, gitu. Nah, ini adalah hal yang harus dipenuhi oleh para orang-orang yang memiliki karyawan. Ya. Nah, persyaratan penyegaran dan penundaan upah. Nah, apakah boleh kita menunda upah? Boleh, ya, boleh ditunda.
jika memang ada hal yang menyebabkan itu ditunda. Yang penting si yang bekerja rela aja, ridho aja, ditunda sebulan misalkan ya. Atau misalkan orang sewa rumah, dia nunda harusnya bayar bulan ini, dia nggak punya uang, bulan depan digabungin dirapel, itu juga boleh. Jadi penundaan itu menunjukkan boleh, ya, atau juga mungkin dicicil juga boleh. Nah, wajib dibayarkan upahnya, tapi tetap yang namanya upah wajib dibayarkan. Ya, pertama ketika selesai pekerjaan bisa begitu, atau yang kedua terpenuhinya manfaat, atau yang ketiga itu eh, dengan dimungkinkannya manfaat, pemanfaatan manfaat, ya, jasa. Yang ketiga, yang kuat secara real disegerakan atau disepakatan dua pihak untuk disegerakan. Jadi agar bisa berpindah pemanfaatan dari yang ingin disewa tadi. Nah, lalu apakah boleh eh, menyewakan barang yang sudah kita sewa? Ya. Nah, apakah boleh? Ya. Hmm. Maka gini prinsipnya, ketika si A menyewa barang, menyewa rumah, maka dia mendapatkan segala macam hak penggunaan atau manfaat dari rumah itu. Ya, jadi kalau dia menyewa rumah, maka ia berhak untuk mendapatkan manfaat dari rumah itu. Ya. Dulu, apakah boleh menyewakan kembali barang yang dia sewa? Berhak. Kenapa? Karena itu sudah menjadi manfaatnya sudah jadi milik dia, manfaatnya bukan barangnya ya. Manfaatnya sudah jadi milik dia. Boleh dia menyewakan lagi ruko yang dia sewa misalkan. Misalkan dia kadang sudah kita nyewa ruko gede gitu kan. Ya, ternyata ketika dihitung kegedean, ya udah sebelahnya kita sewa aja deh ke orang. Karena kita sudah nyewa kepada si pemilik yang pertama. Itu hukumnya boleh kalau menurut hadis, apa menurut kitab ini. Ya. Nah, kemudian penyerahan benda atau ya benda yang kita ingin sewakan itu harus disewakan atau harus dibawa kendali kita. Di barangnya itu harus dibawa kendali kita, bukan kendali orang lain. Ya. Misalkan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Samurah ya, alal yadi ma'akhadat hatta tu'addiyah. Tangan itu bertanggung jawab atas apa yang ia ambil hingga ia menunaikannya. Jadi betul-betul ketika dia sudah sewa, dia berhak untuk memegangnya, ya, menggunakannya. Nah, kalau sesuatu yang dia sewakan tidak berada di bawah kekuasaannya, misalkan dia menyewakan rumah, ternyata suratnya itu ditahan misalkan sama orang lain, maka ini harus dilihat. Ya. Jika telah digosok dari dirinya, maka pihak yang menggosok wajib mengembalikan. Jika misalnya suratnya, misalnya rumah itu dipegang sama orang lain, maka yang pihak lain wajib mengembalikan. Hukumnya dosa kalau dia menyimpan surat yang bukan miliknya. Ya. Nah, jika barang yang disewa itu oleh pihak yang menyewa dipinjamkan atau ia sewakan kepada orang lain, maka setelah terakhir akad baru boleh disewakan lagi. Jadi tetap si pemiliknya pun tidak boleh semena-mena. Ya, ketika dia mau menyewakan barang ini kepada orang lain, selesaikan dulu sewa dia dengan pihak yang sebelumnya. Nah, jadi dengan demikian maka hak penyewaannya, apa hak atau manfaat dari barang yang disewa itu bisa saja digunakan. Ya. Ya, cukup insya Allah untuk berkaitan masalah ijarah, sewa menyewa barang atau sewa menyewa jasa. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti insya Allah pekan depan kita akan bahas tentang samsarah, ini seru ya, samsarah ya, atau maklar yang biasanya digunakan oleh para marketing ya, akad samsarah atau simsar. Insya Allah kita bahas akad samsarah khusus ya, karena kebetulan bab samsarah ini cukup panjang juga ya. Bab samsarah ini cukup panjang. Makanya Al-Fatihah coba pisahkan, tidak digabungkan dengan bab ijarah. Khawatir nanti pemahamannya tidak bulat gitu ya. Karena maklar ini atau samsarah itu banyak kita lakukan ya di dunia jual beli gitu ya. Baik, insya Allah kita pekan depan akan bahas tentang maklar atau samsaro atau akad simsar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan jika teman-teman ada yang bertanya. Baik, Ustaz, terima kasih atas pemaparannya daripada kesempatan siang hari ini. Ini sudah masuk pertanyaan. Ustaz, misal kita punya karyawan dengan akad gaji sekian tiap bulan, tapi seringkali kita memanfaatkan tenaganya di luar pekerjaan, misal buat bersihkan gudang atau bersihkan rumput tanpa ada akad di awal atau perjanjian upah nominal. Tapi tetap saya bayar
eh, untuk pekerjaan yang sudah di request sesuai penilaian saya, cuma tidak diakatkan di awal, apakah itu boleh Ustaz? Seperti itu. Ya, jadi ketika kita menyewa jasa seseorang, itu kan tadi harus jelas pekerjaannya apa, jenis pekerjaannya apa, dia harus mengerjakan apa. Maka kita gaji dia berdasarkan jenis pekerjaan itu. Ya. Lalu ketika kita ingin menambah jenis pekerjaan lain yang tidak sama dengan jenis pekerjaan yang kita akadkan di awal, maka boleh-boleh saja. Ya, kemudian kita tambahkan dengan uang yang untuk membayar pekerjaan tambahan yang kita berikan kepada si orang tersebut. Nah, itu udah boleh, pendapat itu bagus. Jadi itu namanya berarti ada tambahan akad, ya, di luar daripada akad pertama yang memang itu tugasnya misalkan jenisnya jenis yang lain dengan jenis pekerjaan yang kedua. Itu boleh-boleh saja, ya. Nah, selama memang itu diridhoi oleh kedua belah pihak dan si penyewa pun itu meridhoi pekerjaan dia yang pertama, mungkin ya karena waktunya bisa dibagi aja sebenarnya. Misalkan ya, kalau memang pekerjaan bukan berbasis waktu, kan ada ya, orang itu menyewa seseorang mempekerjakan seseorang dengan berbasis waktu. Pokoknya Anda itu bekerja di tempat saya dari jam 7 sampai jam 4. Ya. Mau ada kerjaan atau tidak ada kerjaan, kamu segitu jam. Atau ada modelnya kedua. Modelnya itu adalah manfaat yang didapatkan. Pokoknya kamu saya gaji melakukan tugas A, B, C. Ya. Pokoknya harus selesai ini. Ya. Selesai dalam jangka waktu misalkan sebulan atau 2 bulan. Nah, pekerjaan dia ya tidak ada batasan waktu tuh. Dia mau melakukan itu jam berapa saja silahkan. Karena memang kita hanya mengejar target selesainya pekerjaan terhadap barang itu. Gitu ya. Ini bisa yang begitu. Jadi boleh ya kalau begitu, walaupun tidak diakadkan di awal. Yang penting ada akad baru, ya, dan ada ujrah baru. Kemudian yang kedua, apakah dalam ijarah juga ada khiyar? Ya, apakah harus jelas saat akad atau bisa ada khiyar di tengah masa ijarah? Ya, seperti yang dibahas sebelumnya, khiyar juga berlaku untuk ijarah. Ya, yang di bab khiyar juga kita udah bahas kemarin bahwa khiyar itu bisa untuk jual beli barang, ya, atau juga ijarah untuk khiyar untuk ijarah. Misalkan kita mengujrah orang untuk membangun rumah, ya kan, kita lihat pekerjaan dia, ya kan, barang-barangnya kita beli dari kita menyewa misalkan jasa orang untuk bangun rumah kita. Nah, nanti setelah selesai semua ada bab khiyar terkait dengan pekerjaannya. Ketika ada bagian yang tidak sesuai dengan perjanjian, itu kita boleh protes. Nah, kita boleh protes kepada si jasa ini. Ini nggak benar, ini bisa Anda tanggung jawab, perbaiki dan sebagainya. Itulah pentingnya khiyar untuk menjaga kesewenangan daripada si ajir, ya, orang yang kita ujroh itu dari jasanya. Nah, jadi ada, insya Allah ada di ijar juga ada namanya khiyarnya. Nah, emang itu sudah harus maklum gitu. Dalam bab ijarah kemarin yang namanya khiyar itu harusnya sudah maklum antara penjual dan pembeli, bahwa ketika ada sesuatu itu harus diberikan kesempatan, ya, kesempatan. Nah, pilihannya kan ada dua, ada apakah khiyar majelis atau khiyar khiyar majelis itu kan khiyar yang berkaitan dengan di tempat akad gitu ya. Jadi kalau dia masih di tempat, ya, itu boleh mengajukan komplain persatuan, ya. Atau khiyar yang satu lagi, biar berdasarkan spesifikasi barang, ya, apakah sesuai dengan akad atau tidak sesuai dengan akad, ya. Kalau sesuai dengan akad berarti kan oke, kalau tidak sesuai berarti tinggal komplain saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas pertanyaan yang diberikan. Ini ada satu pertanyaan dulu, belum nanti Bu Ani ya, silakan untuk sampaikan. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya dari materi terakhir pada kajian. Apabila ada seseorang yang menyewa suatu barang, lalu barang tersebut disewakan dan dikembalikan dalam keadaan rusak, siapa yang sebaiknya bertanggung jawab sebelum Ustadz? Ya, kalau rusaknya itu karena kecerobohan, kelalaian seseorang, maka yang bertanggung jawab adalah yang merusak. Gitu ya. Jadi yang merusak itulah yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah akibat kelalaian. Misalkan kita menyewakan rumah, ya, rumah itu kemudian disewa oleh si A menyewakan rumah ke si B. Lalu si B itu
hanya bertahan 2 hari, padahal sewanya setahun misalnya. Ada apa namanya, ada tugas ke tempat lain misalkan, dia tidak disitu lagi kerjanya, setelah sekitar 5 bulan dia harus pindah, otomatis rumahnya kosong. Nah, kemudian dia sewakan rumah itu kepada temannya yang kebetulan kerja di tempat itu juga. Boleh ya boleh, boleh dari satu sampai situ boleh. Nah, lalu temannya yang nyewa itu punya anak yang mungkin masih aktif-aktifnya gitu ya. Nah, dia main palu, main batu sampai pecah itu kaca rumah. Maka siapa yang mengganti? Yang merusak tentunya. Orang yang menyewa itulah yang merusak. Dialah yang harus mengganti atau bertanggung jawab terhadap barang yang dia rusak. Itu wallah alam. Ya, terakhir silakan Bu Ami sampaikan untuk Oh, pertanyaan. kecuali kalau misalkan rusaknya bukan karena kelalaian ya, karena musibah gitu ya, atau karena memang karena usia, itu tuh rumahnya udah tua, misalkan tiba-tiba ambruk misalkan, itu yang bertanggung jawab siapa? Pemiliknya, ya, pemilik rumah tersebut. Kalau memang rumah itu rusaknya bukan karena kelalaian si penyewa, ya, itu baru si pemiliknya. Baik disewa oleh satu orang atau oleh 2 orang dan seterusnya. Jadi tetap si pemilik. Misalkan itulah eh, apa namanya, pintunya sudah istilahnya sudah karatan, misalkan pasir itu karatan gitu. Ternyata dibuka pintunya malah copot, misalkan. Nah itu kan karena memang sudah karatan. Maka itu yang membuat tanggung jawab adalah si pemiliknya. Atau misalkan meteran listriknya misalkan ya, itu karena memang sudah tua, meteran jadul misalkan. Nah, lalu kemudian ada pembaharuan meteran. Ya, tentu yang melakukan pembaharuan pemilik rumah itu, bukan yang menyewa. Kenapa? Karena yang kita sewa itu adalah manfaat rumahnya. Ya, manfaat rumahnya itu yang kita sewa. Nah, gitu. Kalau misal. Silakan Bu Ami. Assalamualaikum Nah, Ustaz. ya. Ya, mau nanya tadi eh, di mana ya di Jogja gitu ya, itu ada eh, satu bisnis baru gitu. Jadi dia ini menyewa lahan eh, katakan 5 hektar gitu. Nah, lahan itu dia sewa selama kira-kira ya 25 tahun lah katakan. Terus kemudian eh, yang nyewa ini developer gitu. Terus kemudian dibangun. Jadi dia setelah itu dia jual gitu ya, jual apa namanya, ada produk gitu, eh, kayak semacam rumah kos-kosan gitu ya. Nah, cuman di apa, akadnya itu ketika dia menjual itu ya memang dikasih tahu bahwa apa namanya, untuk bangunannya ini ya nggak akan jadi SHM gitu, seperti itu gitu. Jadi nanti setelah itu setelah apa akad dan dibangun gitu ya, itu eh, apa namanya, nanti ada estate manajemennya gitu, Tat. Nah ini kalau kayak gini, ini ijaroh dicampur dengan apa tuh, Tat, kalau kayak gitu? Saya pengen tahu gitu, kira-kira contoh seperti ini tuh eh, apa namanya, batil atau gimana ya, Tat ya? Ya. Ya, yang pertama, ketika si pebisnis ini menyewa tanah itu tidak masalah. Ya, dia menyewa tanah itu, ya, kemudian dia gunakan untuk usaha misalkan. Itu menyewanya sudah tidak masalah. Menyewa tanah itu sudah masalah. Artinya dia menyewa tanah itu selama berapa tahun kepada si pemilik tanah, itu adalah itu sah gitu. Ya boleh kita menyewa, asal tanah tersebut bukan digunakan untuk pertanian. Ya, karena kalau menyewa tanah untuk pertanian itu tidak boleh. Yang khusus untuk pertanian itu tidak boleh. Tapi kalau kita menyewa tanah untuk hal lain, tempat lain, misalkan menyewa tanah untuk kita jadikan tempat usaha, tempat apa namanya, tempat parkir umum misalkan ya, atau tempat menyimpan barang-barang gitu ya. Atau malah kita bangun di situ eh, apa namanya, apartemen misalkan. Boleh nggak? Ya boleh. Berarti dia sedang memanfaatkan tanah sewaan itu. Kan itu boleh hukumnya. Nah, tapi berikutnya adalah ketika dia berakad dengan ketika dia bangun misalkan rumah sewaan, ya, rumah kos-kosan,
atau apartemen kan sama aja. Artinya rumah yang kita sewakan ke orang lain tuh kalau akadnya sewa, nah boleh itu. Kita membangun rumah di situ untuk kita sewakan kepada orang lain itu boleh. Artinya sebagaimana tadi dijelaskan, menyewakan barang yang sudah kita sewa itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena kita hanya memanfaatkan manfaat itu. Nah, nanti ketika selesai sudah masa waktunya, misalkan, berarti ya tinggal diakadkan baru apakah mau dilanjutkan sewanya atau si pemiliknya itu udah stop lah, saya tidak mau lagi sewa ini. Maka kemudian bagaimana status bangunannya ya terserah kesepakatan. Kalau memang itu dihancurkan, hancurkan misalkan. Atau misalkan nggak usah dihancurkan dah misalkan. Tapi apa namanya dibiarkan begitu aja misalkan. Ya, dilanjutkan sama pemilik tanahnya yang menyewakan barang itu ya silakan saja. Karena itulah memang resiko si yang bangun itu kan, kenapa dia bangun, nah di situ dengan resiko itu. Tapi dia udah dapat untung misalkan. Nah, tapi kalau misalkan dia bangun estate di situ atau bangun rumah atau bangun apartemen terus dia akadkan ke orang lain dengan jual, akad jual itu tidak boleh. Ya, kenapa? Berarti dia telah menjual sesuatu yang bukan miliknya. Itu kan bukan milik dia. Tidak ada perpindahan kepemilikan dari si pemilik tanah kepada dia, nggak ada perpindahan kepemilikannya, ada perpindahan manfaat. Maka dia hanya bisa bermain dari manfaat itu, tidak bisa bermain dari kepemilikan. Gitu. Maka tidak boleh dia menjual rumah di situ, walaupun ini kan rumahnya bukan tanahnya, tetap rumah itu menyatu dengan tanah. Gitu. Kecuali kalau rumahnya itu bisa diangkat, bisa dipindah misalkan, ya silakan aja. Dia bisa jual rumahnya, yang penting rumahnya bisa dipindah, ya silakan. Gitu. Ya, kenapa kan wala tabi ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Tapi kan yang bangun ini uang saya, pakai ruang kan berarti bangunannya yang dia beli atau yang dia jual. Boleh kalau begitu ya boleh-boleh saja. Selama memang rumahnya bisa dipindahkan. Kalau tidak bisa dipindahkan dan menyatu dengan tanah, apa namanya? Kalau selama menyatu antara tanah dengan rumahnya maka tidak bisa. Ya, karena itu satu kesatuan sebenarnya. Itu satu kesatuan antara rumah dengan tanah. Nah, jadi prinsipnya barang yang kita belum miliki tidak boleh kita jual kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau disewa, akadnya sewa bisa gitu, Tan? Bisa sewa terus dia sewakan lagi, nggak masalah. Nggak, tapi istilahnya sewa, katakan pasti kan jangka waktunya juga akan panjang dan apa namanya biaya sewanya akan tinggi gitu ya. Karena ada profit juga dari yang pihak yang pertama tadi gitu kan. Itu boleh gitu, Tat. Jadi akad sewa terus kemudian akad sewa lagi, tapi ya jadi kayaknya gimana itu Kak? Iya boleh. Kan dia betul-betul memanfaatkan manfaat dari barang yang dia sewa. Kalaupun dapat untung ya kan memang niatnya bisnis. Kan ijarah itu akad bisnis sebenarnya. Ya. Jadi dalam Islam itu memang harus dipisahkan mana akad yang sifatnya itu bisnis. Ya. Kalau bisnis itu kan kimahnya kan kimah madiyah, harus ada untung misalkan. Ada akad yang sifatnya itu ta'awun atau tabarruk, untuk saling tolong menolong. Nah, dalam Islam itu yang akadnya untuk mentasarrufkan harta kita agar bisa bertambah banyak, itu kan dua. Bisa dengan ijarah atau bisa juga dengan syirkah. Syirkah berarti kan dia bagaimana mengolah harta itu menjadi berkembang lagi. Dengan ijarah berarti kan dia dengan bisnis sewa menyewa atau barang atau jasa dan sebagainya. Itu ijarah. Atau dia bekerja misalkan ya. Dia menyewakan menyodorkan diri untuk disewa kemampuan dia oleh orang lain. Itu namanya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan keuntungan. Makanya harus untung, hitung-hitungannya. Nah, sedangkan yang kedua, akad yang tabarruk, itu ya memang bukan untuk untung, untuk menolong. Seperti apa? Utang piutang itu tolong menolong, itu akadnya, bukan untuk bisnis. Makanya tidak boleh ada lebih untuk balikinnya, tidak boleh, namanya riba. Menggadaikan barang itu ta'awun, tabarruk akadnya. Jadi rohan itu, gadai itu bukan untuk bisnis, tapi untuk ta'awun, tabarruk. Ya. Kemudian akad rohan, gadai, kemudian utang piutang, kemudian apa namanya, akad apa lagi satu lagi, kafalah gitu ya. Itu akadnya akad ta'awun. Nah, cuman celakanya akad
ini harusnya tolong menolong di dunia kapitalisme sekarang dijadikan sebagai bisnis. Ya makanya pasti ada lebihnya. Karena yang namanya bisnis kan cari untung. Dalam Islam itu bukan akad untuk bisnis, tapi akad untuk tolong menolong. Gitu. Nah, apakah boleh kemudian disewa? Ya boleh. Disewakan, kemudian dibangun, kemudian disewakan lagi bangunannya kepada orang lain. Ini tempat yang dia sewa, ya boleh. Tapi ingat tadi ada batas waktunya. Ya, ada batas waktu sewa tersebut. Ya, ketika waktunya habis, ya terserah kesepakatan mau lanjut atau tidak lanjut. Ketika tidak lanjut, ya siap-siap dengan resiko dihancurkan bangunannya atau bagaimanapun itu. Itu resiko daripada akad sewa menyewa. Karena itu bukan milik dia tanahnya. Itu Bu, kalau alam Islam. Syukran Tat. Nah, Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya ada nanya, tapi di grup aja, Ustaz. Insyaallah, karena ini sudah ya. sebentar lagi sholat Jumat. Terima kasih banyak, Ustaz, atas penjelasan materi dan pemaparan serta jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, seru, Ustaz, nih, insya Allah, karena ini masalah ijarah. Dan juga masalahnya itu relate juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah, sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan katsira, Ustaz. Sampai